Football Universe. Semua sayang Kante. Hal ini karena Kante memiliki hal yang jarang ada pada pesepak bola lain, yaitu kerendahan hati dan kerja keras. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pada tahun 1998, Prancis dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Hal ini membuat orang-orang dari semua negara di dunia, terutama yang negaranya masuk putaran final, datang ke Prancis. Kondisi negara Prancis waktu itu sangat meriah. Kota-kota tempat penyelenggaraan Piala Dunia pun dipenuhi wisatawan dan supporter yang berbaur dalam kebahagiaan. Di sebuah daerah suburban padat bernama Rueil-Malmaison di kota Paris, Kante kecil yang masih berusia 7 tahun hidup bersama keluarganya dalam kemiskinan. Kante kecil harus bekerja keras sebagai seorang pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beruntung Piala Dunia 1998 ini membuat kota Paris setiap hari dipenuhi banyak sampah yang dibuang oleh wisatawan dan fans sepak bola. Hal ini membuat Kante dan rombongan pemulung seperti mendapatkan berkat dari langit dan bekerja seharian penuh untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Kante kecil suka bermain sepak bola dan juga menonton sepak bola. Akan tetapi dia tetap memprioritaskan menyelesaikan pekerjaan memulungnya dahulu. Baru setelah itu dia mendekat ke taman-taman atau kafe di sekitar kota Paris untuk menyaksikan tim kebanggaannya, yaitu tim nasional Prancis. Sewaktu menyaksikan tim nasional Prancis berlaga, Kante menyadari satu hal, bahwa di tim nasional Prancis terdapat banyak pemain-pemain imigran seperti Zidane, Thuram, dan Vieira. Dan kebetulan keluarga Kante adalah juga imigran dari Mali. Kante juga takjub dengan gaya bermain Prancis yang sangat indah waktu itu, dan akhirnya sampai menjuarai Piala Dunia. Kondisi ini menjadi inspirasi awal bagi Kante kecil yang akhirnya ingin menjadi seorang pemain sepak bola dan berharap melalui sepak bola dia dapat memperbaiki perekonomian keluarganya. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, Kante yang saat itu masih berusia 8 tahun benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola. Dia kemudian bergabung dengan Akademi JS Surennes di pinggiran barat kota Paris. Setelah masuk ke akademi itu, Kante menjadi sosok paling menonjol dalam tim. Namun banyak yang meragukan kapasitasnya, karena Kante memiliki ukuran tubuh yang lumayan kecil dibandingkan teman-temannya. Tetapi dari kekurangannya ini justru memicu Kante untuk mengembangkan kelebihan lainnya. Kante belajar bagaimana cara menjadi gelandang yang baik dengan bermodalkan tubuh kecil. Dan ternyata rahasianya adalah harus memiliki stamina yang prima dan keseimbangan tubuh yang kuat. Hari demi hari, Kante kemudian berlatih stamina dan ketahanan tubuhnya. Dia terus berlari selama bermain dan berusaha tidak mudah capek saat bermain. Dia juga meningkatkan kecepatan dan keseimbangannya agar mudah mengejar bola ataupun mendribel bola. Kante kemudian berkembang di akademinya ini sampai remaja. Dan bahkan dia dipercayakan untuk melatih pemain-pemain juniornya yang masih berusia 10 tahun. Kante remaja kemudian bergabung dengan tim divisi 3 Prancis yang bernama US Boulogne. Tetapi di awal musim, jasa Kante ternyata tidak dipakai pelatih tim Boulogne. Dan Kante kemudian dipinjamkan ke tim Boulogne B yang bermain di divisi 6. Waktu itu Kante mulai ragu apakah dia bisa menjadi pemain bola profesional. Dia kemudian memfokuskan diri untuk menyelesaikan sekolah akuntansinya. Pada usia 18 tahun, Kante akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan akuntansinya dan mendapat gelar sarjana muda. Beriringan dengan hal itu, Kante juga berhasil membawa Boulogne B promosi ke divisi 5.
Karena permainannya semakin berkembang, pelatih tim utama Bolong akhirnya kembali memasukkan dia di tim utama Bolong. Setelah mendapatkan kontrak permanennya, akhirnya Kante memutuskan untuk menjadi pesepak bola profesional di US Bolong. Pada musim 2012-2013, Kante tampil sangat menawan untuk US Bolong. Kehadirannya di lini tengah membuat US Bolong mampu bersaing dengan tim-tim kuat waktu itu. Kante tampil penuh di 38 pertandingan liga dan mampu mencetak 3 gol. Karena penampilannya yang menawan, maka pada awal musim 2013-2014, tim divisi 2 lainnya, Stade Malherbe Caen, langsung merekrutnya. Di Caen, ia menjadi pemain penting dan menjalani 75 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 4 gol selama 2 musim. Kante kemudian menjadi gelandang tangguh dan berjasa membawa Caen promosi ke Ligue 1 Prancis. Karena penampilan gemilangnya, pemandu bakat Leicester City, Steve Walsh, sampai terbang ke Paris untuk menyaksikan Kante bertanding saat masih memperkuat Caen. Walsh kemudian menginformasikan hal ini kepada Claudio Ranieri, pelatih kepala Leicester waktu itu. Jadilah Kante kemudian direkrut Leicester City di musim 2015-2016. Di Leicester City, Kante langsung menunjukkan permainan kelas dunia. Dia berhasil menjadi pemain penting lini tengah yang selalu menjadi andalan Claudio Ranieri. Sepanjang 90 menit, Kante terus berlari mengejar bola dan berlari mendribel bola atau mengumpan untuk membantu serangan. Dunia dibuat takjub dengan serangan balik Leicester yang selalu membuat lawan-lawannya kewalahan. Di musim ini, akhirnya Kante menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa Leicester meraih gelar Liga Inggris pertama mereka dan menjadi salah satu kisah sepak bola spektakuler yang pernah ada. Di musim berikutnya, tim besar Chelsea kemudian merekrut Kante dari Leicester City. Di Chelsea, Kante semakin menjadi-jadi di lini tengah. Chelsea yang bertaburan nama-nama bintang besar seakan memanjakan Kante untuk terus berprestasi. Alhasil, di akhir musim 2016-2017, Kante berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Inggris untuk Chelsea. Karena penampilan gemilangnya di level klub, Kante akhirnya dipanggil untuk memperkuat tim idolanya sejak kecil, yaitu tim nasional Prancis. Kante kemudian memperkuat Prancis untuk Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia. Kante menampilkan permainan yang luar biasa di babak grup dan membuat Prancis keluar sebagai juara grup. Di babak 16 besar, Kante kembali tersenyum saat mampu mematikan pergerakan Messi yang membuat Prancis menang 4-3. Kante kemudian terus berperan saat Prancis tidak kebobolan di babak perempat final dan semifinal. Dan akhirnya di babak final, Kante mampu membuat Kroasia takluk atas Prancis 4-2. Kante akhirnya berhasil menyamai prestasi bintang-bintang idola imigrannya yang pernah mengangkat Piala Dunia sebelumnya. Setelah Piala Dunia 2018, Kante kembali bermain di Chelsea. Kante kemudian mempersembahkan gelar European League untuk Chelsea di tahun 2019, dan yang terbaru, Kante mempersembahkan piala paling bergengsi untuk klub-klub Eropa, yaitu Piala Champions, di tahun 2021 ini. Dan sekaligus menjadi man of the match pada pertandingan tersebut. Pencapaian-pencapaian Kante yang sudah meraih hampir semua trofi bergengsi di dunia tidak langsung membuatnya sombong. Justru sikap murah senyum dan rendah hati terus ditunjukkannya. Saat ini Kante mendapatkan gaji hampir 170.000 euro per pekan atau hampir 3 miliar per pekan di Chelsea. Gaji sebesar ini memungkinkan Kante untuk bisa meningkatkan gaya hidupnya, seperti pemain-pemain sepak bola lainnya. Tetapi Kante tidak melakukannya. Dia tidak memiliki Lamborghini atau Ferrari, melainkan Mini Cooper seri S yang dipakainya untuk berangkat ke tempat latihan atau keliling London. Kante juga hanya menggunakan HP Samsung model lama yang layarnya sudah retak, dibarengi dengan celana jeans dan kaos favoritnya.
Selain itu, Kante terkenal murah senyum dimanapun dia berada. Teman-temannya sampai bingung apakah Kante sedang bahagia atau bersedih karena dia selalu tersenyum. Fans Chelsea, bahkan fans rival Chelsea seperti Arsenal, Tottenham, dan sebagainya, semua sangat mengagumi sosok Kante. Hal yang paling mengejutkan dunia adalah ketika Kante selalu tidak mau melakukan selebrasi berlebihan saat di upacara penyerahan piala yang dimenangkan. Sewaktu Prancis juara dunia, saat semua rekannya berebutan berfoto dengan trofi terbaik dunia itu, Kante hanya berada di belakang sambil tersenyum. Dan bahkan sampai harus dipaksa baru dia mau berfoto. Hal ini juga terjadi ketika Chelsea juara European League dan Piala Champions. Kante terlihat hanya menyentuh trofi pialanya beberapa saat, kemudian memberikan kesempatan kepada teman-temannya. Bagi Kante, totalitas bermain, terus berlari, mempersembahkan yang terbaik untuk tim dengan bekerja keras selama dia dimainkan adalah hal yang paling utama. Selain itu, dia harus tetap menjadi manusia yang membumi di luar lapangan, menunjukkan sikap sejuk, murah senyum, rajin menyapa, serta hidup sederhana. Teladan pemain sepak bola dengan prestasi tingkat dunia, tetapi masih menjaga hidup yang sederhana dan hangat dengan sekitar, seperti N'Golo Kante, sekiranya menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, terutama adik-adik kita yang ingin menjadi pemain sepak bola. Semoga ke depan Indonesia memiliki pemain kelas dunia layaknya seorang N'Golo Kante.